Namaku Hari. Saya bekerja sebagai marketing di perusahaan pabrik obat yang cukup terkenal. Saat ini saya sudah menikah dengan wanita bernama Arum. Pernikahanku bisa dibilang cukup mewah, karena istriku adalah anak tunggal. Tamu undangan cukup banyak yang datang. Keluargaku dan keluarga mertua juga kelihatan sangat bahagia. Aku berkenalan dengan istriku ketika kuliah. Saya kuliah di jurusan ekonomi, sedangkan istriku kuliah filsafat. Sebelum melakukan pernikahan, saya dan istriku menabung untuk membeli rumah. Dan akhirnya sebelum pernikahan, aku dan istriku berhasil membeli rumah, walaupun cukup sederhana. Istriku cukup cantik dan tubuhnya pada berisin, kulitnya putih langsat. Selama pacaran, gejolak laki-laki saya kadang meronta-ronta ingin menikmati surganya, dunia bersama pacarku itu. Tetapi semua itu berhasil saya redam sampai hari pernikahan. Saya dan istri masih bisa menjaga keaslian masing-masing. Hari pernikahan adalah hari-hari yang sangat saya tunggu. Karena setelah itu, aku akan menumpahkan semua gejolak yang selama ini membara dalam jiwaku. Setelah pernikahan selesai, malam pertama adalah malam yang sangat spesial. Aku menumpahkan semua gejolak bersama istriku. Setiap malam, tanpa henti, aku dan istriku selalu berolahraga bercocok tanam. Semua teori-teori bercocok tanam saya pelajari dan praktekkan. Saya ingat ketika istriku mendesah-desah ketika air keranku membasahi ladang istriku yang dipenuhi tumbuhan rimbun dan lebat. Saya dan istriku mengambil cuti selama 2 minggu. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dan akhirnya tidak terasa hampir 1 tahun. Walaupun sudah hampir 1 tahun, aku dan istriku belum ada tanda-tanda diberi momongan. Karena kantor ingin membuka cabang baru di kota lain, saya ditugaskan memimpin kantor baru tersebut. Kantor baru cukup jauh dari kotaku, karena beda pulau. Perjalanan naik pesawat sekitar 2,5 jam. Aku dan istri sepakat untuk menjalankan hubungan jarak jauh. Aku dan istri hanya berkomunikasi lewat handphone saja. Suatu hari aku menghubungi istriku. Biasanya dalam hitungan menit, tapi ini ada kecenderungan dalam sehari baru dijawab. Aku berpikir istriku sibuk, tetapi lama-lamaan perasaan saya tidak enak. Kemudian saya menyuruh teman dekatku untuk memantau istriku. Dari teman dekatku, aku dapat info bahwa ternyata istriku sering pulang malam. Dan temanku mengatakan bahwa istriku sering diantar oleh laki-laki. Istriku turun dari mobil laki-laki itu agak jauh dari rumah. Dari info itu, aku tambah tidak enak perasaanku. Setelah menyelesaikan pekerjaanku yang menumpuk 1 bulan akhirnya, aku putuskan pulang tanpa memberitahu istriku. Aku langsung menuju rumah teman dekatku. Aku ingin melihat istriku ketika pulang malam. Dan ternyata benar, istriku diantar laki-laki. Dan sebelum turun dari mobil, mereka melakukan adegan mesra. Hati saya bergemuruh panas dan marah. Tapi itu semua saya tahan. Kemudian pagi-pagi, sebelum istriku berangkat kerja, aku pulang. Istriku kaget melihat aku pulang mendadak. Istri gelagapan, dan dia secara sembunyi-sembunyi menelpon seseorang. Malam harinya, aku mengadakan olahraga bercocok tanam dengan istriku. Tetapi istriku kelihatan merasa terpaksa. Aku heran, permainan malam itu terasa hampa sekali. Suatu hari aku melihat ada pesan masuk di HP istriku. Aku melihat pesan itu dan sangat kaget. Pesan dari seorang laki-laki yang mengatakan, kapan bisa berolahraga bercocok tanam lagi. Berarti istriku sudah tidur bersama laki-laki lain. Ketika saya tanya, istriku mengakui terus-terus perbuatannya. Setelah saya bicara dengan keluarga, akhirnya aku cerai dengan istriku. Setelah menjadi duda sekitar 3 tahun, aku akhirnya menikah dengan seorang wanita yang tinggal di dekat kantor baruku. Pernikahanku cukup sederhana saja, dan aku diangkat menjadi pimpinan kantor tersebut. Aku sengaja tidak pulang kampung cukup lama, karena ingin melupakan masa lalu yang cukup pahit. Suatu hari aku mendapat kabar istriku yang pertama kecelakaan dan meninggal dunia. Aku tidak bisa pulang dan anggota keluargaku saja yang melayat. Ya, teman-teman, itulah tadi kisah nyata tentang perjalanan hidupku. Semoga ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Sekian dan terima kasih.